Horas Mejejua Jojua untuk kita semua. Inilah bagian 6 video atas kritik penyiasatan Guru Gembul tentang sejarah Batak di laman YouTube-nya. Kita sudah mencoba menghubungi Guru Gembul, tapi kita sudah hentikan, tidak usah bernegosiasi untuk melakukan diskusi karena sepertinya dia hanya mengutip dari laman-laman online, terutama Wikipedia yang banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu menyesatkan sejarah Batak. Kemudian Guru Gembul sepertinya tidak memverifikasi atau tidak mau tahu. Nah, Batak yang dimaksud itu bukan suku tertentu, tetapi adalah panggilan untuk orang-orang pedalaman yang kurang beradab, dan itu dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Jadi zaman NKRI inilah suku bangsa Batak itu ada, karena sebelumnya Batak adalah bangsa. Seperti video-video sebelumnya, ada kerajaan Batak yang tercatat setidaknya oleh Tommy Pires dan Fernand Mendes Pinto yang bertemu dengan Raja Batak di pusat kerajaan Batak di Panani. Batak sering diidentikan dengan tidak beradab. Itu bukan semenjak zaman Belanda saja, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan oleh penulis-penulis asing, terutama dari Barat. Karena bagi mereka, orang-orang yang menganut agama leluhur adalah orang-orang tersesat, itu orang-orang terbelakang, pemuja berhala, dan semua level negatif lainnya. Kemudian itu juga dilanjutkan oleh Belanda. Jadi bagi Belanda ada tambahan orang-orang bebal yang tidak bisa diatur, mungkin maksudnya tidak bisa diajak kerjasama, dilabelkanlah Batak. Mereka yang dikasih kekuasaan, dikasih posisi, dikasih uang, tapi tidak mau tunduk kepada Belanda dianggap juga terbelakang. Dalam perkembangan zaman, di zaman-zaman Belanda, banyak tanah-tanah Batak pesisirnya jatuh ke tangan Belanda dan dilebur ke dalam Kesultanan Melayu, baik melalui negosiasi, baik keinginan diri atau kerelaan, ataupun dengan perang. Hal ini juga terlihat dalam kerajaan-kerajaan Simalungun dan Sibayak di Tanah Karo yang tunduk kepada Belanda. Jadi mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda, Ratu Belanda, media untuk menjajah daerah itu secara tidak langsung. Jadi lewat raja-raja atau kesultanan yang ada. Sementara di Tapanuli kita bisa lihat bahwa Belanda melakukan penjajahan langsung, di mana mereka menjalankan roda pemerintahan langsung. Seperti itu. Nah, ya walaupun di sini ada perdebatan, ada sanggahan, misalkan Ibu Siti Manurung itu menjelaskan bahwa salah, gak seperti itu. Yang sesungguhnya terjadi itu adalah orang Bataknya asli ada di situ. Kemudian Belanda menciptakan Mandailing, Karo, Batak, Toba yang semacam itu. Nah, istilah-istilah Mandailing, Toba dan sebagainya itu dibuat sama orang Belanda untuk memecah belah orang Batak. Jadi saya kurang tahu siapa Ibu Siti Omas Manurung ini, tapi saya memang ada baca komentarnya di Wikipedia. Semakin menunjukkan bahwa Guru Gembul mengutip Wikipedia. Tapi oke lah, kita akan bahas bagaimana Batak sebelum Indonesia merdeka, zaman penjajahan Belanda, zaman sebelum Belanda. Jadi kita akan mulai dari sebuah buku dari tahun 1783, yaitu buku William Marsden yang berjudul The History of Sumatra. Kenapa kita mengutip buku ini, tidak buku-buku sebelumnya? Buku-buku sebelumnya tidak begitu mendetail menuliskan tentang kehidupan penduduk pedalaman. Ya, Fernand Mendes Pinto dikatakan orang Eropa pertama yang masuk ke pedalaman Sumatera Utara. Tapi dia tidak mencatat tentang kehidupan masyarakat. Dia hanya mencatat perjalanannya yang ikut membantu Raja Batak Anggiswari Timuraya menyerang Aceh ke Kutaraja, sampai mundur kembali ke Pananiung dan dia kembali ke Malaka. Jadi seperti screenshot ini terlihat, penduduk Pasaman mengaku mereka adalah Batak yang masuk Islam dan bercampur dengan Melayu. Jadi ini zaman William Marsden, Belanda belum masuk ke dalam Sumatera, jadi sudah ada yang mengaku Batak, dan itu di daerah Sumatera Barat saat ini, Pasaman. Sekarang mereka sudah menjadi orang Minangkabau. Menurut William Marsden, dalam bukunya ada 6 provinsi negeri Batak yang dicatat. Ya, dia mencatat sepertinya di pantai barat Sumatera, yaitu Angkola dan Padang Bulak, kini dimasukkan wilayah Batak Angkola. Kemudian ada Mandailing, kini disebut wilayah Batak Mandailing. Kemudian ada wilayah Toba dan Selindung, kini disebut rumpun Batak Toba. Kemudian ada wilayah Singkil, kini terpecah, ada yang mau disebut Batak, ada yang tidak, karena bagi sebagian mereka Batak itu identik dengan Kristen. Dan secara resmi Singkil adalah wilayah dari Nangru, Aceh, Darussalam, dan tidak termasuk rumpun Batak. Dan masing-masing itu mempunyai suku di dalamnya seperti screenshot di bawah ini. Angkola mempunyai 5, Mandailing mempunyai 3, Selindung mempunyai 5, yang lainnya tidak tercatat. Dalam bukunya William Marsden
juga menulis kerajaan Butar yang meliputi Pulau Seroni, kurang tahu di wilayah mana, dan Batubara. Tetapi di buku itu juga dicatat di muara Batubara sudah ada pemukiman orang Melayu. Masih menurut William Marsden, disebut ada 3 daerah antara Aceh dan Batak, yaitu Alas, Ate, dan Riah. Saya tidak tahu pasti di mana Riah ini, tapi dari sumber-sumbernya yang lainnya menyatakan Alas Riah seperti jadi tempat yang berdekatan. Keduanya lebih mirip ke Aceh. Alas kini tetap masih mengaku leluhur mereka dari Batak, kadang juga disebut Batak Alas, tapi secara adat dan budaya mereka tidak mirip lagi atau tidak bisa dikategorikan dengan Batak. Secara daerah mereka masuk provinsi Nangaru, Aceh Darussalam, tetapi secara bahasa Batak Alas masih serumpun Batak kuno. Kemudian Karo disebut lebih mirip ke Batak, kini dikenal sebagai rumpun Batak Karo, meskipun melalui buku ini banyak yang mencoba menentang bahwa Karo itu bukan Batak, tapi kenyataannya Karo itu ada di antara daerah Alas yang leluhurnya masih mengaku dari Batak dengan daerah Batak. Masih menurut William Marsden, ada nama daerah ditulis di sini, diri disebut daerah terpisah dari Pak-Pak. Kini daerah-daerah itu tidak masuk dalam rumpun wilayah Batak karena dilebur menjadi Batak Pak-Pak. Ini menurut Andermacher hampir sama waktunya dengan William Marsden. Sepertinya William Marsden malah mengcopy bukunya. Ada daerah Pak-Pak atau Papa disebut daerah terpisah dengan dairi atau tidak tulisnya daerah. Jadi kesemuanya itu juga sudah menjadi daerah rumpun Batak Pak-Pak. Masih menurut Andermacher, ada kerajaan Simamora di wilayah Batong, tidak jelas di mana. Ria tidak jelas. Alas kembali ada tulisan Ria Alas di sini berdekatan. Alas sudah diterangkan seperti pada slide sebelumnya. Kemudian ada Batak daerah, tidak tahu daerah mana sekarang. Ada Kap, kemungkinan besar ini adalah Pak-Pak. Atau ada Batahol, tidak jelas daerah mana. Dan ada Kota Tinggi. Kota Tinggi ini ada ditemukan di daerah Pak-Pak Salak sekarang, juga ada ditemukan di Singkil. Jadi kemungkinan kalau memang ini adalah wilayah Simamora, maka Kota Tinggi di mana raja tinggal harusnya Bermaga Sibero. Ini perlu diverifikasi kembali. Ini masih data mentah. Sekarang daerah-daerah ini sebagian sudah dimasukkan ke dalam rumpun Batak Pak-Pak. Batong dan Sunayang sebagai sumber emas harusnya lebih dekat ke selatan, mungkin masuknya di Batang Toru. Kalau memang itu kejadian, apakah ada hubungannya mereka dengan Marga Harap Babiat? Tentu ini masih menjadi pertanyaan. Masih menurut Andermacher, ada dikatakan Lutung dan Siregar tinggal di pantai timur di muara sungai besar bernama Asahan. Jadi sudah ada komunitas Batak pada tahun 1783 di muara sungai Asahan. Sekarang kita berganti ke abad ke-19, yaitu tahun 1823. John Anderson dalam laporannya ke Gubernur Inggris di Penang, Mission to East Coast, Sumatera, menemukan sejumlah besar perkampungan Batak ada di Langkat Atas. Masih menurut John Anderson, disebut Batak Toba atau ditulisnya Tuba dan Pak-Pak serta Kapak. Jadi Batak Kapak ini 1 hari perjalanan dari Pak-Pak. Di manakah daerah Batak Kapak hingga kini belum jelas, sepertinya sudah melebur ke daerah rumpun Batak Pak-Pak. Masih menurut John Anderson, di pedalaman Bulu Cina ada Batak Karo-Karo. Bulu Cina ini bukan di gunung tapi di dataran rendah Delhi serta di bawah Sibayak Lingga. Memang ada klaim dari Sultan Delhi saat itu menyatakan Bulu Cina adalah wilayahnya, tetapi dia menandatangani perjanjian dengan John Anderson yang mengakui Sibayak Lingga sebagai pengaku Bulu Cina. Anda bisa search di laman YouTube Sejarah Batak ini video yang berjudul Perjanjian Sibayak Lingga dengan Sultan Delhi, Tuanku Sultan Panglima. Masih menurut John Anderson, Raja utama Batak
yang paling kuat. Jadi dia ini menulis menurut data di Sumatera Timur atau pantai timur, sementara William Marsden menurut data di pantai barat. Jadi 3 raja yang paling kuat itu adalah Siantar, Tanah Jawa, Silau, dan Lingga atau Sibayak Lingga. Masih menurut John Anderson, mayoritas populasi di Serdang adalah Batak, 8.000 orang dan 3.000 orang Melayu. Jadi Serdang itu sudah ke arah pesisir. Masih menurut John Anderson, suku-suku Batak itu disebut Mandailing. Kataran meliputi Siantar, Silo, Muntai Pane, dan Tanah Jawa. Kemudian ada Pak-Pak, ada Toba, ada Karo-Karo, ada Kapi, dan ada Alas. Jadi Kataran ini sepertinya sudah berubah menjadi Simalungun, suku atau rumpun Batak Simalungun. Dan Kapik tidak jelas di mana daerah ini sekarang, dan Alas dikatakan sudah Muslim, dan dia secara budaya bukan lagi Batak meski bahasanya masih masuk rumpun Batak dan mereka masih mengaku leluhurnya adalah orang Batak. Masih menurut John Anderson, di Sungai Begadai, ini adalah bagian dari Kabupaten Serdang Bedagai sekarang, ada Melayu 200 orang dan di pedalaman ada 2.000 Batak dari suku Kataran tinggal di Nagur dan Raya. Mungkin maksudnya adalah Nagur Raya. Ini juga bukan daerah pegunungan, masih daerah dataran rendah. Kemudian masih menurut John Anderson, di Sungai Ledong, nah ini sudah di muara sungai sana, ada 700 Batak yang dipimpin oleh Raja Punjurama. Sungai Ledong ini sudah sangat dekat dengan pantai Selat Malaka atau di muara sungai Asahan. Masih menurut John Anderson, Sungai Kualah juga di pesisir ada dihuni 1.200 Batak dipimpin oleh Raja Muda Ulu Balang. Masih menurut John Anderson, di Sungai Bilah juga di pesisir sudah ada dihuni 1.300 orang mayoritas Batak dipimpin oleh Sultan Bedir Alum. Masih menurut John Anderson, di Sungai Pane juga di pesisir dihuni 1.000 orang Melayu di samping sejumlah besar orang Batak dipimpin oleh Sultan Mangidir Alum. Masih menurut John Anderson, inilah negara-negara utama Batak dengan jumlah penduduk signifikan di tanah Deli, Serdang, Bedagai, Batubara, Asahan, dan Pane. Jadi di pesisir timur Sumatera Utara atau dataran rendah. Raja-raja utama adalah Siantar, Silo, Tanah Jawa, Sepandan, Purba, Simalungan, mungkin inilah asal kata Simalungun, Selukong, Liabat, Kriang Usang, Semapang, Pendolo, Riah, Mariahriat, Pagar Tengah, Naga Saribu, Nagur, Lingga, Pardembandan, Sipukah, Dormaraja, Bandar, Mirbo, Dolok, Muntai Pane, Selumpiang. Semua adalah negara-negara merdeka di bawah raja-raja yang berbeda. Banyak di antara mereka menurut John Anderson berbicara dengan dialek yang berbeda dengan bermacam-macam kebiasaan dan gaya hidup. Masih menurut John Anderson, saat itu otoritas Sultan Delhi diklaim adalah meliputi Delhi, Bulu Cina, Percut, dan Langkat. Sementara di Bulu Cina dia ada perjanjian dengan Sibayak Lingga. Jadi sepertinya Sibayak Lingga inilah penguasa Bulu Cina saat itu yang diakui. Lihat video perjanjian Sibayak Lingga dengan Sultan Delhi Tuanku Sultan Panglima di laman YouTube ini. Kemudian Langkat dikatakan masih lewat masa peperangan, jadi belum dikuasai penuh oleh Sultan Delhi atau tidak dikuasai secara de facto. Jadi secara de facto daerah Delhi saat itu tahun 1823 adalah Delhi, yang kini saat itu masih ada di Labuhan dekat Belawan dan Percut. Agustus 1922 menyikapi kasus Saimati di mana ada penolakan pengebumian orang Batak di pekuburan Mandailing. Raja-raja Mandailing memanggil pemimpin bangsa-bangsa Mandailing untuk datang ke daerah atau pulang kampung untuk memperkenalkan pandangan mereka tentang kasus ini. Jadi hasil rapat di Kayu Laut yang ditangani oleh raja-raja Mandailing menyatakan Batak adalah bangsa dan Mandailing adalah luat atau teritori wilayah. Jadi judul perjanjian ini lebih dikenal
juga dengan nama Batak Maninggoring. Coba di search aja di buku Daniel Peret, Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Sumatera Timur Laut juga ada, atau di buku Walter Sijabat, Au Sisingamaraja, di situ lengkap sama isi-isinya. Tahun 1933, ini kita mulai dari masa penjajahan. Menurut Ives, Residen Tapanuli, menunjukkan peta-peta daerah Tapanuli yang diarsir adalah tanah-tanah bermarga. Yang tidak diarsir itu adalah tanah-tanah yang campuran, marga campuran menempatinya. Juga tercatat adanya pemukiman Melayu di daerah Sikil dan di Tapanuli Selatan. Ada juga pemukiman suku Caniago di daerah Barus. Jadi semua di peta ini tidak terlihat mana orang pedalaman, mana orang pantai, karena sepanjang pantai itu mayoritas dihuni oleh orang Batak. Peta wilayah tahun 1933 juga dibuat oleh J.C. Vergoen. Saya tunjukkan sebagian aja, menunjukkan wilayah Tapanuli terlihat di sini. Seberapa luas Mandailing sebagai daerah teritori. Sekarang kalau dikatakan Kabupaten Mandailing Natal, sudah meliputi Mandailing dan Natal. Dulu Mandailing ada dua, itu Mandailing Godang, lihat peta, juga Mandailing Klen atau Mandailing besar dan Mandailing kecil. Kemudian Barumun juga secara budaya sudah dimasukkan ke dalam wilayah Batak Mandailing. Angkola punya wilayah sendiri, Sipirok sendiri, Dolok sendiri, Padang Bulak sendiri. Keempat daerah ini sudah dimasukkan ke dalam rumpun Batak Angkola. Jadi terlihat dari peta-peta tersebut bahwa sebenarnya nama-nama Mandailing, Karo, Angkola, Toba, Pak, Simalungun berangkat dari wilayah yang relatif lebih kecil. Dan setelah dibuatnya peta bahasa seperti tergambar dalam screenshot ini, terlihat nama-nama itu digunakan untuk menunjukkan peta masyarakat yang menggunakan bahasa-bahasa rumpun Batak, yaitu digolongkan agar lebih mudah untuk memetakan dan lebih mudah untuk administrasinya, yaitu menjadi 6 sub rumpun Batak: Angkola, Karo, Mandailing, Simalungun, Pak, dan Toba. Sekarang kejadiannya adalah peta bahasa inilah naik pangkat menjadi subsuku rumpun Batak, ataupun ada yang mengakui sebagai suku sendiri, suku mandiri. Sementara di dalam daerah ini masih banyak sekali dialek-dialek bahasa, terutama di Simalungun. Jadi sejak kapan ada subrumpun ini? Tentu sejak Indonesia merdeka. Apakah ini dilakukan untuk memecah belah orang Batak? Saya tidak setuju dengan Ibu Siti Omas Menurung, karena ini adalah pekerjaan para bukan kolonial tapi para peneliti untuk memetakan dan merapikan wilayah-wilayah yang dianggap menggunakan bahasa Batak, artinya wilayah-wilayah yang ditempati orang Batak. Jadi itu dulu untuk saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, sukai, bagikan, komentari. Horas Meja Jua untuk kita semua.